Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Prasetyo Usman, mahasiswa program studi teknik mesin UIM dengan stambuk 180 220 14006. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir semester dari mata kuliah metodologi penelitian, yang dimana saya mengangkat judul analisis pembangkit listrik tenaga mikrohidro di Desa Batu Patanetiang, Kabupaten Bantaeng. Tenaga listrik merupakan suatu unsur penunjang yang sangat penting bagi pengembangan secara menyeluruh suatu bangsa. Pemanfaatannya secara tepat guna akan merupakan suatu alat yang ampuh untuk merangsang pertumbuhan perekonomian negara. Berdasarkan alasan tersebut, dapat dimengerti apabila pada akhir-akhir ini permintaan akan kebutuhan tenaga listrik semakin meningkat di negara-negara seluruh dunia. Maka dari itu, beberapa negara di belahan dunia tengah berupaya untuk memanfaatkan sumber energi ataupun pembangkit listrik yang terbarukan yang cukup murah. Salah satunya ialah memanfaatkan kekayaan sumber air bumi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Seberapa besar daya output pembangkit listrik tenaga mikrohidro di Desa Batu Patanetiang, Kabupaten Bantaeng pada saat beban puncak. Kedua, bagaimana spesifikasi komponen dan kontribusi pembangkit listrik tenaga mikrohidro di Desa Batu Patanetiang, Kabupaten Bantaeng pada masyarakat setempat. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau yang kerap disingkat dengan PLTMH adalah pembangkit listrik berskala kecil kurang dari 100 kW yang memanfaatkan tenaga aliran air sebagai sumber penghasil energi seperti saluran irigasi, sungai, atau air terjun alam dengan cara memanfaatkan tinggi terjunan atau head dan jumlah debit air. Mikrohidro merupakan sebuah istilah yang terdiri dari kata mikro yang berarti kecil dan hidro yang berarti air. Secara teknis, mikrohidro merupakan 3 komponen utama, yaitu air sebagai sumber energi, turbin, dan generator. Bentuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro bervariasi, tetapi prinsip kerjanya adalah sama, yaitu perubahan tenaga potensial menjadi tenaga elektrik. Perubahan memang tidak langsung, tapi berturut-turut melalui perubahan sebagai berikut: tenaga potensial menjadi tenaga kinetik, tenaga kinetik menjadi tenaga mekanik, tenaga mekanik menjadi tenaga listrik. PLTA pun diklasifikasikan menjadi 6 jenis. Yang pertama, PLTA besar dengan kapasitas di atas 100 MW. Yang kedua, PLTA menengah dengan kapasitas 15 sampai 100 MW. Ketiga, PLTA kecil dengan kapasitas 1 sampai dengan 15 MW. Yang keempat, PLTM atau pembangkit listrik tenaga mini hidro dengan kapasitas 100 kW sampai dengan 1 MW. Yang kelima, PLTMH, pembangkit listrik mikrohidro yang dimana memiliki kapasitas sebesar 5 kW sampai dengan 100 kW. Yang keenam, pikohidro yang dimana kapasitasnya berada di bawah 5 kW. Perencanaan PLTA mikro untuk daerah pedesaan, pertimbangan-pertimbangan yang diambil yakni: 1. Mempelajari bangunan air seperti irigasi, drainase, dan lain-lain yang sudah ada di desa tersebut. Kedua, meneliti bahan bangunan yang berada di tempat serta pendidikan masyarakat desa. Ketiga, meneliti mesin yang hendak dipakai. Lebih baik menggunakan mesin yang lebih mahal tetapi memerlukan biaya yang lebih sedikit dan waktu yang lebih singkat untuk reparasi. Adapun tahap-tahap penelitian yang dilakukan, di mana pertama dimulai dari studi literatur, yang dimana di sini kita mempelajari terlebih dahulu mengenai PLTMH itu sendiri. Kedua, analisa alat. Selanjutnya analisa alat dan bahan. Selanjutnya pengetesan dan pengukuran. Dari situlah dapat ditemukan hasil penelitian sebagai berikut. Kesimpulan hasil dari penelitian ini yaitu berdasarkan dari jumlah debit air, tinggi terjun air, dan efisiensi turbin dan generator, didapatkan bahwa pembangkit listrik tenaga mikrohidro
di Desa Batu Patanetiang, Kabupaten Bantaeng, membangkitkan daya output pada saat beban puncak sebesar 4,1 megawatt dan kapasitas mesin sebesar 34.018,63 kilowatt, yang dimana saran untuk penelitian ini untuk masyarakat setempat sekiranya dapat mengembangkan pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.